Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Aktivitas Guru Honor ya. Oke teman-teman, hari ini saya sedang melakukan penyemprotan ya. Jadi ada beberapa ilmu yang akan saya bagikan kepada teman-teman, yaitu bagaimana teknik penyemprotan yang benar ya, baik itu untuk insektisida atau fungisida atau bakterisida. Pokoknya pestisida teman-teman ya, entah itu kalian menyemprot hama, bakteri, gulma dan lain sebagainya. Kalau tidak menggunakan teknik penyemprotan yang benar, maka hasil yang kalian dapat tentu tidak akan maksimal teman-teman ya. Oke, berikut di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana teknik penyemprotan yang benar ya. Saksikan terus videonya, jangan di skip teman-teman ya. Silakan teman-teman like, teman-teman share, dan di subscribe dulu ya, karena dengan teman-teman mensubscribe channel ini maka kami akan mengupload video setiap hari teman-teman. Oke, selamat menonton ya. Nah teman-teman, jadi ini hari ini saya nyemprot ya, ini teman-teman ya. Jadi saya melakukan penyemprotan ini biasa ya, antrakol, kemudian saya menyemprotnya juga penalti ya, merek dagang penalti. Kemudian ada perkat, karena sekarang musim hujan teman-teman, jadi harus saya menggunakan perkat dengan merek dagang Sunfit. Sama tadi yang sudah habis, nih habis satu. Nah ini saya pakai lagi Kurakon teman-teman ya, yang sudah habis. Nah, oke teman-teman, jadi berikut adalah tekniknya ya, ini kita akan coba. Jadi dalam insektisida ada beberapa jenis pestisida yang memiliki kerja yang berbeda-beda teman-teman. Ada yang sesuai dengan video yang pernah saya upload sebelumnya. Jadi ada yang bersifat sistemik, ada yang bersifat racun kontak teman-teman. Jadi dua itu saja yang penting teman-teman ya, atau kontak lambung juga sama. Nah, jadi di sini di ujung semprotan ini ya, di ujung spray ini kan punya setelan teman-teman ya, punya setelan. Kalau kita putarnya searah jarum jam ya, searah jarum jam, maka dia cenderung hasil penyemprotannya itu seperti kayak embun teman-teman, berembun. Kemudian apabila kita putar berlawanan jarum jam, maka hasil semprotannya itu tajam ya, tajam. Nah terus bagaimana kalau misalnya kita setelannya itu berada di posisi arah jarum jam atau sampai habis ini setelannya teman-teman ya, kita kasih erat ya. Nah ini digunakan untuk kita menyemprot insektisida atau pestisida yang bersifat sistemik. Kenapa kita harus seperti kayak berembun? Karena mudah diserap oleh tanaman. Karena yang bersifat sistemik itu teman-teman, dia itu harus diserap oleh tanaman ya. Contohnya seperti ini. Nah oke teman, ini perlihatkan ya. Oke teman, ini lihat ya, ya ini seperti embun teman-teman. Nah ini digunakan untuk menyemprot, nah lihat teman-teman ya, untuk menyemprot pestisida yang bersifat sistemik dengan tujuan agar mudah diserap oleh tanaman teman-teman ya, baik itu padi atau tanaman lainnya. Saya coba. Nah ini teman-teman, pokoknya kasih full ya, kasih erat full. Hasilnya lihat, dia berembun teman-teman. Nah, ya. Nah, itu teman. Nah, terus bagaimana kalau yang bersifat racun kontak lambung ya? Kalau yang bersifat racun kontak lambung itu kan kita menyemprot sasaran itu yang terlihat teman-teman, bukan berada di dalam tumbuh-tumbuhan ya, bukan, tapi berada di luar padi atau tumbuhan lainnya ya. Jadi di luar, jadi bisa kita longgarkan sedikit teman-teman ya, bisa dilonggarkan sedikit supaya sasaran yang kena itu langsung ya. Jadi boleh dilonggarkan sedikit. Nah jadi hasilnya seperti ini.
ini teman-teman ya, kalau kita longgarkan, nah, beda kan. Nah, ini saya gunakan untuk menghantam insektisida yang bersifat racun kontak dan lambung teman-teman ya, dengan sasarannya itu berada di luar seperti ulat ya, ulat gerayak, kemudian belalang, talang sangit, kemudian wereng, karena dia berada di luar kan, jadi harus seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bedanya. Ini yang bersifat racun kontak saya gunakan seperti ini, kemudian yang bersifat sistemik saya kasih rawat lagi. Nah, jadi seperti embun ya, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Lihat teman-teman lagi ya. Nah, ini untuk yang bersifat sistemik seperti ini teman-teman gunakan. Kalau yang bersifat racun kontak seperti ini ya. Kemudian ya, kalau teman-teman misalnya campur ya antara insektisida yang bersifat sistemik dan racun kontak, saya sarankan untuk menggunakan setelan yang paling irit teman-teman ya. Jadi seperti yang kita gunakan untuk sistemik, jadi harus teman-teman gunakan itu saja, karena dia lebih irit ya, untuk lebih irit, karena teman-teman sudah mencampurkan. Kecuali tidak dicampur teman-teman ya. Nah, pakai yang seperti ini aja supaya lebih irit ya. Ya, mungkin itu teman-teman ya video kali ini. Mungkin beberapa dari video berikut kemarin itu sudah dijelaskan sebagian. Tadi ini hanya teknik penyemprotan saja teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang paham ya, atau punya ilmu lain, boleh teman-teman komentar di kolom komentar ya. Sekian mungkin video ini. Jangan lupa teman-teman subscribe dulu ya, karena subscribe itu dapat mendukung channel kami. Semoga subscribe dari teman-teman itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, salam sukses dan salam satu lumpur ya. Semoga seluruh petani Indonesia dijauhkan dari para penyakit ya, sehingga kita dapat menghasilkan panen yang bagus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.